Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, agak sedikit. Minggu-minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan mengenai hukum tawur dan menuai. Dan mungkin sepintas kita pikirkan apa yang akan saya tabur supaya aku apa yang kutuai. Rencana gereja kita telah disampaikan melalui mimbar ini, baik itu mengenai pembangunan di Blok AI maupun perluasan pelayanan daripada gereja kita. Tentunya semuanya ini membutuhkan dana yang besar. Firman Tuhan pada minggu yang lalu mengatakan bahwa kita harus menabur. Apakah dengan uang? Apakah dengan doa? Apakah melalui tenaga? Semua dapat kita sampaikan kepada Tuhan. Hanya dengan satu cara, harus benar, tanpa sungut-sungut. Karena bila kita bersungut-sungut menabur, maka kita pun akan menerima sungut-sungut. Bila kita tersenyum menabur, kita pun akan menuai dengan tersenyum. Setuju? Puji Tuhan. Dan untuk hari ini, tema sengaja saya ambil yaitu melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Sengaja saya ambil tema ini supaya kita diperlengkapi, supaya kita diteguhkan, supaya kita juga dikuatkan dan dikokohkan. Karena apa? Banyak rencana gereja ini mungkin yang tidak dapat kita terima. Apalagi membicarakan mengenai dana. Sebentar-sebentar dana yang dibutuhkan, sebentar-sebentar yang banyak yang dibutuhkan. Ini bisa menggoyahkan iman kita. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita sekarang, kita coba baca dalam 1 Petrus, ya, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan.
Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus adalah salah seorang murid Yesus yang pernah menyangkal dia. Petrus termasuk orang yang tidak kuat imannya. Baru mengalami pencobaan sedikit saja, dia sudah menyangkal Tuhan, dan tidak hanya satu kali saja, tetapi sampai 3 kali. Saudara-saudara yang kekasih, seandainya Petrus ada di tengah-tengah kita, apakah yang hendak kita katakan kepada dia? Mungkin kita akan mengatakan bahwa Petrus lemah, murtad, anak Tuhan yang tidak setia, dan mungkin masih banyak komentar lain yang jelek kita sampaikan kepadanya. Namun saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengubahkan dia dengan ajaib, dengan penuh kasih dan kelemah lembutan, sehingga dia bertobat dan mengasihi Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Dia rela untuk menyerahkan nyawanya sebagai ganti penyangkalan dirinya terhadap Yesus, kekasih jiwanya. Petrus yang lemah lembut dan penuh kekotoran itu ternyata kemudian bisa menuliskan ayat yang mengatakan, serahkanlah segala kekotoranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Itu ayat yang ke-7 tadi. Rupanya pengalaman sebelumnya telah mengajar Petrus untuk bersandar kepada Allah. Dia juga mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu ayat yang ke-8. Di samping ayat-ayat itu kita menemukan satu hal yang sudah lazim diungkapkan melalui khotbah-khotbah, buku-buku dan majalah-majalah. Namun di dalam sesuatu yang lazim itu, kita bisa menemukan sesuatu yang tidak lazim. Tetapi justru itu yang bermakna bagi hari-hari kita selanjutnya. Hal itu terdapat dalam ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan dalam ayat 10? Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, mengukuhkan dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dalam ayat yang sederhana ini, saudaraku, ada 2 pertanyaan dan sekaligus menjadi jawaban dari pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa Petrus meminta sesuatu kepada Allah? Dan untuk siapa permintaannya itu? Ia meminta sesuatu kepada Allah karena ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Coba lihat ayat yang ke-11. Ia tidak meminta kepada orang lain, karena ia tahu hanya Allah yang sanggup menjawab segala permintaannya. Tidak ada yang lain. Petrus menyampaikan permintaannya itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua orang yang beriman yang ada di seluruh dunia ini, termasuk bapak, ibu, adik-adik, dan saya sendiri. Pertanyaan yang kedua, apakah isi permintaan Petrus itu? Ada 4 perkara yang ia minta daripada Allah. Namun sebelum mengajukan permintaannya itu, Petrus berbicara tentang gembala dalam ayat-ayat sebelumnya. Coba kita buka ayat yang kedua pasal ini. Mengatakan, gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan
pengabdian diri. Ini salah satu yang perlu kita ingat sebagai pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja ini. Sebagai hamba Tuhan, kita hendaknya mempunyai motivasi yang benar dalam pelayanan kita. Bukan karena terpaksa atau untuk memperkaya diri sendiri, melainkan karena kasih Tuhan kita melayani dengan sukarela. Karena rahmat dan anugerahnya kita selalu mempunyai kerinduan supaya jemaat tetap kuat dan kokoh mengikut Tuhan. Bukan hanya secara rohani saja jemaat diberkati, tetapi diberkati juga secara jasmani. Sebagai hamba Tuhan, kita mempunyai satu jenis pelayanan yang juga dikerjakan oleh Rasul Petrus, yaitu berdoa untuk jemaat. Ada 4 hal yang didoakan oleh Petrus. Apa yang didoakan? Coba kita ikuti dengan baik. Yang pertama, supaya Allah melengkapi umatnya. Saudara yang kekasih, Petrus tahu bahwa Allah adalah sumber segala kasih karunia. Karena itu dia meminta agar Allah melengkapi kita. Mengapa dia meminta perlengkapan dari Allah? Karena kita penuh dengan kelemahan. Kita sering lupa atau salah berbicara. Namun, saudaraku yang kekasih, begitu kita membaca kalimat dalam ayat 10, Allah sendiri yang akan melengkapi dan seterusnya. Kita merasa terhibur. Kelemahan kita ditutupi oleh Allah. Kesesakan ataupun kesusahan kita diangkatnya. Dan kita dipimpinnya untuk mencapai kedewasaan. Untuk itulah dia memanggil kita. Kita semua tidak pernah dibiarkan Allah untuk tetap menjadi kanak-kanak. Tetapi Allah menginginkan kita bertumbuh menjadi dewasa. Dia bukan sekedar menjadikan kita sebagai orang Kristen yang biasanya hanya mengemis atau meminta-minta saja. Meminta berkat, meminta kesembuhan, meminta pertolongan, atau hal-hal lainnya. Dia mau menyempurnakan dan mendewasakan kita supaya kita tentunya bisa mandiri. Allah ingin memperlengkapi semua kita jemaatnya. Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat yang ke-11. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, perlengkapan itu diberikan kepada kita untuk kita pakai. Perlengkapan itu antara lain ikat pinggang kebenaran, baju jarak keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Itulah perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita tetap kokoh dan kuat bertahan dalam keadaan apapun. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang dilengkapi oleh Allah? Tentu mereka yang beriman kepadanya, mempunyai hati yang berserah, serta mengenal Allah dengan benar. Perlengkapan Allah bukanlah perlengkapan yang sederhana, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Perlengkapan Allah adalah perlengkapan yang luar biasa. Sebab itu saudaraku yang kekasih, kenakanlah perlengkapan itu dalam kehidupanmu. Maka kelemahan tidak akan pernah kita temui sepanjang perjalanan hidup kita. Allah yang memanggil, Allah yang melengkapi, dan Allah yang akan mengakhiri semuanya. Terpujilah nama Allah yang berkuasa. Tidak jarang orang-orang percaya mengeluh pada waktu dipanggil untuk melayani. Mereka
merasa tidak pandai berbicara atau berkhotbah. Namun sebenarnya Allah tidak hanya memperlengkapi orang-orang pandai, raja-raja atau pangeran-pangeran saja. Kita, saudara-saudaraku yang sederhana sekalipun, dapat dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Bukankah kita kadang-kadang kalah heran melihat orang yang sederhana, yang dahulunya pendiam, tidak banyak berkata-kata, tetapi sekarang berdiri di belakang mimbar menyampaikan firman Tuhan. Hal ini terjadi karena orang itu mau mempergunakan perlengkapan Allah yang diberikan kepadanya. Mungkin saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam keluarga kita mengalami ketidakharmonisan antara suami istri dan anak-anak. Seakan-akan tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki keadaan keluarga yang nampaknya sudah hancur. Tetapi saudara kekasih, ingat, Dia sudah memberi perlengkapan untuk mengatasi segala perkara. Ada seorang ibu yang pendidikannya tidak begitu tinggi, malah mungkin dia tamatan SD, tetapi hikmat Allah ada padanya, sehingga ia bersama suaminya berhasil menjalin suatu rumah tangga yang harmonis, dan anak-anaknya mengalami keberhasilan dalam studi dan karier mereka. Meskipun ibu ini tidak tahu apa-apa, namun dengan perlengkapan hikmat Allah, kata-kata ibu ini menjadi berkat bagi keluarganya. Setuju buat ibu-ibu? Amin. Allah selalu memperhatikan kita. Dia tidak pernah sekedar menonton saja, apalagi berkata, jemaatku yang hadir pada saat ini mengatakan, dan apakah Allah mengatakan kamu sok tahu aja, sekarang rasain. Kita patut bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak pernah berkata demikian. Allah justru yang menyempurnakan kita yang belum sempurna ini. Dia juga yang melengkapi kita yang penuh kekurangan ini. Dia juga yang melengkapi kita, tidak peduli apapun posisi kita pada saat ini. Apakah saudara orang lemah? Apakah saudara orang miskin? Apakah saudara orang kaya? Apakah saudara orang pintar? Allah tidak peduli sama sekali buat keadaan demikian. Mungkin kita kurang tidur karena doa semalam suntuk atau pelayanan lainnya. Orang yang tidak mengerti perlengkapan Allah akan mengatakan bahwa hal yang demikian itu sangat membahayakan. Tetapi sebagai orang percaya, tubuh, jiwa dan roh kita dijaga oleh Allah. Kita tidak perlu khawatir dan cemas atas tubuh kita, sebab Dia pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, supaya Allah meneguhkan umatnya. Apakah artinya perlengkapan tanpa keteguhan? Alkitab berkata, sekuntum bunga mawar yang sedang mekar, pada waktu terik matahari datang akan menjadi layu dan luruh. Namun kita tidak akan layu dan luruh karena Allah yang meneguhkan. Jika Allah tidak meneguhkan, kita seumpama uap yang ditiup angin. Sebentar ada, sebentar lenyap. Namun sesungguhnya Allah meneguhkan kita, ibarat orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Walaupun ombak dan gelombang datang, kita tidak akan goyang ataupun roboh, tetapi kita akan berdiri dengan teguh. Kita akan memuji dan memuliakan Allah. Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah kalah terhadap keadaan atau situasi yang dari dahulu sampai sekarang, dan mungkin sampai selama-lamanya. Jadi milikilah peneguhan daripada Allah. Kalau kita merasa kuat,
kita tidak boleh membanggakan diri dan berkata, aku kuat dan hebat. Aku tidak dapat tergoda atau terbujuk dengan rayuan apapun untuk berbuat zina ataupun menipu. Aku tidak seperti si Polan. Biarlah kita dijauhkan dari hal yang demikian. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tunduklah dan sadarilah rahmat dan anugerahnya. Hanya oleh karena anugerahnya kita tidak jatuh dan bergelimpangan seperti layaknya sekuntum bunga yang layu, luruh dan dibuang ke dalam tong sampah. Oleh anugerahnya itu, Paulus sanggup berkata, aku ada sebagaimana aku ada. Aku ada sebagaimana aku ada. Kalau kalimat itu diganti dengan keteguhan, maka bunyinya seperti berikut. Aku dapat teguh berdiri, aku dapat teguh melayani, aku dapat teguh menjadi suami yang baik, aku dapat teguh menjadi istri yang baik, aku dapat teguh menjadi karyawan yang baik. Itu semua terjadi semata-mata karena rahmat dan anugerahnya. Kita harus memiliki keteguhan dari Allah supaya kita dapat berjalan dengan mantap di atas segala persoalan hidup kita. Dengan demikian orang-orang di sekitar kita akan mengetahui bahwa kita telah diteguhkan oleh Allah. Kalau kita memiliki keteguhan itu, dimanapun saudara berada, dimanapun kita berada, kita dapat memenangkan banyak jiwa untuk Dia. Orang-orang lain pun pasti ingin mendapatkan keteguhan dalam menghadapi masalah hidup mereka, sama seperti kita. Yang ketiga, supaya Allah menguatkan imannya, supaya Allah menguatkan umatnya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin melihat orang-orang percaya yang kuat, kita perlu melihat ketika teman daripada Daniel yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menghadapi ancaman dapur api yang menyala-nyala. Dan mereka berkata, Tuhan kami Nebukadnezar, seandainya Allah yang kami sembah tidak mampu menyelamatkan kami dari dapur api ini, kami tetap tidak mau menyembah patung Tuhan. Inilah contoh orang-orang percaya yang kuat, yang tidak bergeming menghadapi ancaman kematian, yang imannya tetap teguh dalam badai. Contoh lainnya saudaraku yang kekasih ialah Paulus. Ia berkata, jika Allah besertaku, siapakah yang sanggup melawan aku? Peperangankah atau mara bahayakah? Semuanya itu tidak mungkin menghambat kuasa Allah yang ada di dalam diriku. Tidak ada satu makhluk pun yang hebat selain manusia yang tentunya disertai Allah. Saudara semua yang hadir pada saat ini juga adalah orang-orang hebat karena telah disertai oleh Allah. Puji Tuhan. Mereka tidak berjalan dengan akal dan kepikiran mereka, melainkan tentunya dengan iman. Kalau kita berjalan dengan iman, kuasa Tuhan akan ada dalam hidup kita. Firman Tuhan yang kita dengar lewat khotbah-khotbah ataupun dari baca-bacaan rohani maupun dari Alkitab, itu bukan sekedar untuk dimengerti dan disimpan saja, melainkan saudaraku untuk dilakukan sehingga menjadi kenyataan. Dengan demikian akan terwujudlah raksasa-raksasa iman bagi Tuhan dan kerajaannya. Orang Kristen yang kuat lainnya ialah Daniel yang datang ke gua singa. Singa menjadi takut karena dia. Singa itu berpikir bahwa yang ada di hadapan mereka itu adalah raja mereka. Di mata singa-singa itu, Daniel telah berubah.
tidak ada seekor singa pun yang mencakar atau melukai tubuhnya. Biasanya manusia takut terhadap singa, tetapi kali ini saudaraku, singa-singa takut terhadap manusia. Manusia yang di dalamnya adalah Allah. Di dalam Allah yang kuat. Di dalam Allah kita kuat. Bukan kuat secara jasmani, melainkan kuat secara rohani. Kuat di dalam iman kita. Saudara yang kekasih, pada akhir zaman ini Allah mencari orang-orang percaya yang mau menyediakan dirinya menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi segala macam masalah. Siapakah yang mau menyediakan dirinya? Tentunya orang-orang yang memiliki Allah di dalam dirinya dan mempunyai pikiran yang sama seperti pikiran Allah. Penglihatan dan perkataan yang sama seperti penglihatan dan perkataan Allah. Serta perasaan yang sama seperti Allah. Orang-orang yang memiliki Allah di dalam dirinya akan menjadi orang-orang yang kuat. Haleluya. Yang keempat, supaya Allah mengokohkan umatnya. Kalau suatu tanaman baru saja ditanam, lalu dicabut dan dipindahkan ke tempat lain, setelah itu dicabut lagi dan dipindahkan ke tempat lain lagi, demikian seterusnya, maka tanaman itu tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Bahkan mungkin tanaman itu akan mati. Sekalipun saudaraku tanaman itu sudah berakar, tetapi itu tidak ada artinya. Mana mungkin ia dapat berbuah kalau selalu dipindah-pindah. Seperti itulah saudaraku yang kekasih, bayangan kehidupan kita. Supaya kokoh, kita tidak boleh berpindah dari kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Paulus berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat yang ke-8. Saudaraku yang kekasih, dengarlah semua pengajaran. Dengarlah semua khotbah. Tetapi jangan semuanya kita terima asal terima. Setiap pengajaran itu harus kita sering. Setiap pengajaran yang kita dengar harus kita saring terlebih dahulu. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan Alkitab atau tidak. Firman Tuhan mengatakan, kalau iya, katakan iya, kalau tidak, katakan tidak. Demikianlah kalau kita mengambil Tuhan. Demikianlah kalau kita mengambil suatu keputusan. Kita harus tegas sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang akan menguatkan dan mengokohkan kita. Siapakah yang tidak ingin dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan dan dikokohkan? Tentu kita semua rindu hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Paulus berkata, saudaraku, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Dan harganya, saudara, bukan dari emas ataupun dari perak, melainkan harga penderitaan seketika lamanya. Hal itu yang ungkapkan dalam ayat ini juga. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita tidak boleh hanya mendengar khotbah yang enak-enak saja. Untuk naik semakin tinggi di dalam Dia, kita perlu pelajaran yang lebih keras. Tuhan tidak pernah menghendaki kita turun. Dia ingin kita terus naik. Namun saudaraku, seringkali kita jumpai hidup ini bukan merupakan bayangan yang indah saja.
Kadang-kadang hidup ini merupakan suatu perjuangan. Yesus berkata, "Di dunia ini engkau banyak menderita sengsara, tetapi percapkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia ini." Puji Tuhan. Kita tidak berjuang sendiri dalam dunia ini. Tuhan menyertai kita. Jadi hadapilah hidup ini dengan hati yang lapang. Jalan yang kita tempuh tidak selamanya rata. Kadang-kadang kita harus melalui jalan menanjak, seperti perjalanan ke gunung. Dan kadang-kadang kita harus melalui jalan yang menurun, seperti perjalanan ke lembah. Itulah gambaran perjalanan hidup kita. Meskipun saudaraku demikian, hadapilah semua itu dengan hati yang lapang, karena di balik gunung kesukaran itu ada lembah emas. Meskipun perjalanan hidup kita ini seakan-akan semakin sukar, namun di balik semuanya itu Allah sudah memberikan pegangan kepada kita. 4 perkara besar yang disebut: kelengkapan, keteguhan, kekokohan, dan kekuatan, yang diberikan berdasarkan kasih Allah. Di belakang penderitaan, di belakang mara bahaya dan kesukaran, Allah selalu menitipkan sesuatu yang berharga untuk kita. Kita patut bersyukur kalau hidup kita seturut dengan rencana Allah. Ada 4 hal itu dapat kita peroleh asal kita mau menderita seketika lamanya. Allah tidak pernah membiarkan manusia menderita terlampau lama. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini awan gelap menutupi hidup kita. Tetapi percayalah, awan gelap itu akan segera berubah menjadi awan terang. Pencobaan yang dialami manusia dapat digambarkan sebagai malam. Malam tidak pernah bertahan sampai seminggu atau sebulan. Tetapi malam hanya bertahan selama 12 jam. Sesudah itu keadaan menjadi terang kembali. Kita harus mempunyai hati yang teguh dalam menghadapi pencobaan. Karena dalam pencobaan, penderitaan ataupun sengsara, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin pencobaan yang kita alami saat ini lebih besar daripada yang lalu. Namun saudaraku, kita tidak perlu memandang pencobaan itu sebagai momok yang menakutkan. Kita harus menyadari siapa pendamping kita sesungguhnya. Dialah Tuhan yang selalu siap mengangkat kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kita dapat mengatakan bahwa sengsara itu justru mengangkat kita semakin tinggi di dalam kemuliaannya. Petrus begitu yakin bahwa permohonannya itu pasti dikabulkan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita, karena dia tahu dengan pasti bahwa Allah adalah sumber segala kasih karunia. Allah penuh dengan kemurahan. Kasih karunia-Nya berlimpah sehingga kita boleh yakin bahwa doa kita pasti dijawab. Dia tidak pernah membiarkan kita lemah atau goyah. Dia tidak pernah membiarkan kita menjadi mangsa setan. Karena kasih karunia-Nya, Dia memperhatikan kita seperti biji matanya. Karena kasih karunia-Nya, kita ada sebagaimana kita ada. Kita yakin bahwa sekalipun angin ribut pencobaan datang, layar maupun kemudi perahu kita tidak pernah patah. Sebaliknya kita akan selamat sampai di seberang, karena Dia ikut serta mendayung bersama dengan kita. Kasih karunia dan kemurahan-Nya membuat doa kita dijawab. Yesus sendiri berdiri sebagai pendoa syafaat kita. Dia selalu berdoa untuk kita, umatnya secara pribadi maupun secara keluarga. Mungkin orang lain tidak mau tahu apa yang menjadi penderitaan kita, tetapi ada satu yang mau tahu, yaitu Kristus,
sobat kita dari Galilea. Kita seringkali dituduh oleh setan di hadapan Allah. Mungkin setan memakai orang lain atau bahkan sahabat kita sendiri untuk membeberkan kelemahan kita. Namun saudaraku, Allah berkata, "Aku tahu, tetapi setetes darahku di kayu salib telah tertumpah dan mensucikan dia menjadi putih seperti salju." Kalungkanlah pada lehermu, saudaraku, kalung yang bernama kasih karunia Tuhan. Kenakanlah pada matamu kacamata yang bernama kasih karunia Tuhan. Taruhlah itu pada batinmu. Kalau kita mengingat kasih karunia Tuhan, kita mulai semangat berdoa, menjerit, meminta, dan mengetuk. Sebab dia tidak akan menutup pintu. Kalau kita mengetuk terus, maka kasih karunia-Nya membuat tangannya yang terulur untuk memapah, menyembuhkan, menolong, dan memberkati kita. Mengapa Petrus yakin bahwa doa yang dia naikkan pasti dijawab? Sebab Allah sendiri yang telah memanggil kita. Ayat 10 berkata, ayat yang terakhir, ayat 10. Ayat 10 masih belum ya. Ayat 10 berkata, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu. Pada waktu Tuhan memanggil kita, mungkin kita berada di dalam sarang dosa. Tuhan memanggil kita bukan hanya pada saat kita sedang memakai toga pendeta atau berdiri di belakang mimbar saja. Ketika Tuhan memanggil kita, mungkin kita masih berenang dalam dosa, dalam keadaan melupakan Dia. Sesungguhnya Dia telah memanggil kita semua, meskipun kita tidak pernah membayangkan kalau Tuhan memanggil kita. Semuanya itu Dia lakukan karena kasih karunia-Nya. Kalau kita terhilang, Dia memegang tangan kita. Kalau kita mulai jatuh, Dia menopang kita. Kalau kita mulai lemah, Dia akan menguatkan kita. Dia yang memanggil kita, otomatis Dia juga yang memberi kelengkapan, keteguhan, kekuatan, dan kekokohan. Karena panggilannya, hati kita menjadi besar, batin kita membara, dan kita berseru, Tuhan, dengarkanlah doaku. Harga dari satu panggilan itu sangat mahal. Karena untuk itu Yesus Kristus harus mati di kayu salib, supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena panggilan itu, kita tidak takut untuk berdoa. Kita dapat datang kepadanya dengan hati lapang dan keyakinan yang mantap bahwa Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Tuhan yang memanggil kita. Sebab itu Dia pasti siap untuk menolong kita. Tuhan amat mengasihi kita semua, dan Dia memanggil kita semua sampai pada kesadaran akan dosa kita. Mungkin ada orang yang terpanggil melalui pemberitaan firman Tuhan, sehingga ia menyadari dirinya sebagai orang berdosa yang tentunya membutuhkan Tuhan. Mungkin ada yang hanya membaca sepotong traktat sederhana, namun melalui traktat itu ia mendengar panggilannya. Setiap orang menyadari dosanya melalui metode atau jalur yang mungkin berbeda. Namun semuanya menyadari bahwa mereka membutuhkan juru selamat sebagai penembus dosa mereka. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memanggil kita bukan sampai pada kesadaran akan dosa, melainkan juga pada keyakinan akan penyucian. Banyak orang yang sudah menyadari dosanya, tetapi belum menyadari bahwa dosanya sudah diampuni. Jadi kalau suatu ketika orang bertanya, apakah saudara sudah selamat? Dengan ragu-ragu orang itu menjawab, belum. Padahal saudaraku, ia sudah sering pergi ke gereja,
bahkan sudah melayani pekerjaan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan tidak diukur dari rajinnya seseorang berbakti di gereja atau giatnya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Panggilan Tuhan bukan berarti bahwa kita sadar akan dosa kita, lalu berhenti di situ dan tidak berbuat apa-apa lagi. Orang yang demikian tidak mengerti panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Keyakinan akan dosa itu bukan didasarkan pada perasaan, melainkan pada iman. Saudara yang kekasih, keyakinan akan dosa itu bukan didasarkan pada perasaan, melainkan pada iman bahwa setetes darah di kayu salib telah mensucikan kita. Pengampunan dosa itu hanya kita lakukan satu kali pada saat kita mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Bukan setiap kali pergi ke gereja kita mengakui diri kita sebagai orang berdosa. Tuhan berkata, "Kapan engkau yakin bahwa aku telah mensucikan dosamu?" Kalau kita menunggu sampai kita masuk ke surga, itu sudah terlambat. Sekarang juga pada saat kita mengaku dosa kita, kita sudah diampuni dan dosa kita sudah disucikan. Dia tidak memanggil kita sampai pada keyakinan akan dosa saja, namun dia mau membawa kita sampai ke bukit Golgota. Di sana kita merangkul salibnya dan setetes darahnya membasahi kita dan meyakinkan kita akan pengampunan akan dosa kita. Lalu Yesus akan mengajak kita turun ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Kita bukan hanya percaya secara batin saja, sebab hal itu jelas tidak terlihat. Bagaimana dunia tahu bahwa kita sudah percaya kalau kita tidak menyatakannya? Hal itu harus dibuktikan melalui baptisan, dan setelah itu kita wajib memproklamirkan di hadapan banyak orang melalui perkataan, melalui tingkah laku, dan juga yang lainnya, sehingga mereka tahu bahwa kita sudah ditebus. Kalau suatu ketika pada waktu pengadilan Tuhan bertanya, "Apakah engkau sudah dibaptis dan siapa saksinya?" Kita bisa menjawab dengan tegas, hal ini jangan kita anggap sepele. Kita tidak cukup hanya percaya saja. Kita harus dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, Petrus yakin bahwa doanya pasti dijawab karena ada jaminan di dalam Kristus. Ayat 10 tadi berkata, "Yang telah memanggil kamu dalam Kristus." Karena ada Kristus, semua terjadi menurut kehendaknya. Di dalam Kristus ada berkat, ada kekuatan, ada keteguhan, ada kelengkapan, dan ada kekokohan. Nabi, iman, dan pemuka agama boleh banyak, tetapi juru selamat yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita secara berlimpah hanya satu, yaitu Kristus namanya. Apapun yang kau alami dalam hidup ini, majulah terus dengan perlengkapan keteguhan, kekuatan, dan kekokohan dari Allah. Jangan ada satupun hal itu yang menggoncangkan hatimu. Kiranya firman ini benar-benar memberikan perlengkapan, keteguhan, kekuatan, dan kekokohan dari Allah kepada kita semua. Firman ini memberkati kita. Amin.